Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada malam hari ini akan diskusi tentang perjanjian kerja bersama, yang mana tugas ini merupakan tugas untuk ulangan tengah semester mata kuliah hubungan industri yang diampu oleh Bapak Rizky. Untuk anggota kelompok 1 terdiri dari Eldi Nafisa, Umi Kamila, Winda Praesti, dan Umul Fadilah. Langsung saja kita diskusi yang pertama tentang pengertian PKB. Kepada Mbak Eldi Nafisa, boleh disampaikan pendapatnya tentang pengertian PKB itu seperti apa? PKB atau Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau pada yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Oke, terima kasih Mbak Eldi Nafisa atas pengertian PKB-nya. Selanjutnya di sini ada tentang manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama. Menurut Mbak Eldi Nafisa, manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama itu seperti apa Mbak Eldi? Oke, yang pertama ada kepastian hukum. PKB menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur hubungan kerja dan kondisi kerja antara pengusaha dan karyawan. Yang kedua ada kesejahteraan karyawan. PKB dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi atau meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti hitung gaji asuransi. Dan selanjutnya ada perlindungan hak karyawan. PKB memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan diperhatikan, termasuk hak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja. Oke, terima kasih. Demikian manfaat dan urgensi perjanjian kerja bersama. Untuk selanjutnya kita akan diskusi tentang perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja. Untuk hal ini saya akan diskusikan dengan Mbak Umi Kamila. Kepada Mbak Umi Kamila, menurut Mbak Umi Kamila perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja itu seperti apa? Perbedaan perjanjian kerja bersama dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang mengikat antara karyawan dengan pengusaha. Perjanjian kerja juga individu. Karyawan juga tidak dapat memberikan saran serta masukan dalam perjanjian kerja tersebut dikarenakan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha secara individu. Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat secara bersama-sama sehingga antar perkumpulan pengusaha dengan satu atau lebih serikat pekerja sehingga pekerja dapat memeran serta masukan dalam perjanjian kerja bersama atau PKB tersebut. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Untuk selanjutnya ada prosedur pembuatan PKB dan tata cara pembuatan PKB. Kepada Mbak Umi Kamila, boleh disampaikan sepengetahuan Mbak Umi Kamila seperti apa prosedur pembuatan PKB dan tata cara pembuatan PKB? Proses pembuatan PKB. Proses perjanjian kerja bersama hanya boleh dibuat oleh satu perusahaan apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan. Maka perjanjian kerja bersama atau PKB-nya mengikuti PKB induk asalnya. Pada pasal 123 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PKB berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Pembuatan PKB tetap harus mengacu pada pasal 130 KUHP Perdata serta pasal 124 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan menjelaskan bahwa PKB harus dibuat atau didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan. Lalu untuk tata cara pembuatannya, yang pertama adalah salah satu pihak atau serikat pekerja, buruh, atau pengusaha mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB secara tertulis disertai dengan konsep perjanjian kerja bersama tersebut. Kemudian, minimal keanggotaan serikat pekerja serikat buruh 50% dari jumlah pekerja atau buruh yang ada pada saat pembuatan perjanjian kerja bersama. Lalu poin ketiga, perundingan dimulai paling lambat 30 hari sejak permohonan yang tertulis.
Berikutnya, pihak-pihak yang berunding dalam pengurusan SP atau SB dan pimpinan perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat kuasa masing-masing. Untuk yang terakhir, perundingan dilaksanakan oleh dari dua belah pihak masing-masing 5 anggota. Terima Oke. kasih. Berarti itu prosedur pembuatan PKB dan tata cara pembuatan PKB sudah disampaikan oleh Mbak Umi ya. Oke, selain kita membahas pengertian, manfaat dan urgensi, terus perbedaan, serta prosedur pembuatannya, lalu kita beralih mendiskusikan tentang isi perjanjian kerja bersama. Untuk pemaparannya akan saya persilakan kepada Mbak Winda Prahesti tentang isi perjanjian kerja bersama itu seperti apa. Baik, untuk beberapa faktor yang menjadi poin penting dalam penyusunan PKB, yaitu isi dari perjanjian tersebut. Dalam penyusunannya, isi perjanjian wajib meliputi hak, kewajiban antara perusahaan dan serikat pekerja. Selain itu, peraturan yang mengatur terkait kenaikan upah kerja, jam kerja, cuti, dan lain-lain sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Oke, itu isi perjanjiannya ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang paling penting yaitu tentang muatan perjanjian kerja bersama. Menurut Mbak Winda Prahesti, untuk muatan perjanjian kerja bersama itu seperti apa sih maksudnya? Pada muatan PKB adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER _16 MEN angka Romawi 11 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa suatu PKB sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama ada nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan. Yang ketiga, nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Yang keempat, ada hak dan kewajiban pengusaha. Yang kelima, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh serta pekerja atau buruh. Lalu yang keenam, ada jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Lalu yang terakhir, yang paling penting ada tanda tangan para pihak pembuat PKB. Oke, berarti itu yang harus ada di dalam perjanjian kerja bersama ya, teman-teman semuanya. Dengan berakhirnya diskusi pada malam hari ini ditutup dengan muatan-muatan yang ada di dalam PKB. Demikian diskusi dari kelompok 1 mengenai PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan untuk selanjutnya kami persilakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditambahkan di kolom komentar dan kritik dan saran kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Elina Fisa, Umi Kamila, dan Winda Prahesti yang sudah ikut diskusi pada malam hari